Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian tentang materi kalor yang ada hubungannya tentang perubahan suhu suatu benda, maka kali ini saya akan melanjutkan lagi materi pada bab 5, yaitu kalor dan perpindahannya, di mana fokus pembelajarannya yaitu kalor pada perubahan wujud benda. Langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Sebelumnya perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Tentunya kalian sudah pernah atau mungkin ketika kalian melihat bapak atau ibu kalian memasak air. Tentunya ketika memasak air dan dibiarkan airnya, maka air tersebut akan mendidih lama-kelamaan. Dan setelah mendidih beberapa lama, maka air tersebut akan menguap atau timbul gas di atas air tersebut. Maka ketika suatu zat cair dan air khususnya ketika dia dipanaskan, maka dalam beberapa waktu, dalam jangka waktu sekian menit misalkan, dia akan menguap. Tidak mungkin ketika air itu dipanaskan dia langsung menguap. Harus melalui beberapa proses. Dan ketika air tersebut menguap, dia akan melewati titik uap terlebih dahulu, baru dia akan menguap. Dan titik uap khususnya pada air yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian ketika kalian memasukkan air ke dalam freezer di kulkas kalian, tentunya ketika kalian biarkan, maka air tersebut lama-kelamaan juga akan menjadi padat. Air tersebut akan berubah menjadi es. Tidak mungkin ketika air itu kalian masukkan ke dalam freezer, dia akan langsung jadi es. Tentunya dia akan memakan waktu beberapa lama. Dia akan mengubah wujudnya dari zat cair menjadi zat padat. Memerlukan beberapa proses, dan ketika dia akan membeku, dia akan melewati titik leburnya terlebih dahulu, dan titik lebur air khususnya yaitu 0 derajat Celcius. Nah anak-anak, bagaimana prosesnya air ketika mendidih? Nah saya contohkan yang pertama. Air memiliki suhu normal 36 derajat Celcius. Ketika pada suhu 36 derajat Celcius, maka wujudnya adalah air. Ketika kalian panaskan, maka tentunya suhunya akan naik lama-kelamaan. Nah, naik dan ketika sampai di 100 derajat Celcius, dia akan melewati titik uapnya. Disinilah titik uap dari air. Nah, setelah air tersebut mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan lama-kelamaan dia akan mengubah wujudnya. Dan kalor di sini diperlukan untuk mengubah wujudnya. Jadi disinilah kalor dibutuhkan untuk merubah wujudnya. Yang mula-mula bentuknya air dan ketika sudah berada di sini, maka dia akan berubah menjadi gas atau uap. Nah, setelah itu, setelah mencapai titik uapnya dan kalor dibutuhkan untuk merubah wujudnya sudah menjadi gas, maka suhunya akan naik kembali seperti ini. Dan itulah proses bagaimana air dapat berubah menjadi gas. Selanjutnya bagaimana proses ketika air bisa berubah menjadi zat padat atau es. Nah, yang pertama, misalkan air memiliki suhu 36 derajat Celcius. Bentuknya di sini adalah air. Nah, ketika kalian masukkan ke dalam freezer, maka air akan perlahan turun suhunya. Ketika sudah mencapai 0 derajat Celcius, maka disinilah titik uap air. Nah, titik lebur air. Nah, disinilah titik lebur air. Kemudian setelah dia mencapai titik leburnya, maka kalor dibutuhkan untuk merubah wujudnya. Jadi di sini kalor diperlukan untuk merubah wujudnya. Yang mula-mula dia berbentuk air atau wujudnya air, maka di sini dia perlahan akan berubah menjadi padatan es. Setelah sampai 0 derajat Celcius, maka suhunya akan perlahan turun lagi. Dan disitulah mulai terbentuk es. Jadi itulah proses bagaimana air bisa menjadi es. Selanjutnya, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tersebut dari air menjadi gas atau dari air menjadi es.
Kalor yang digunakan tersebut namanya adalah kalor laten. Dan jenis dari kalor laten itu ada dua. Yang pertama tadi adalah kalor uap. Dan yang kedua adalah kalor lebur. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian kalor uap. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi gas pada titik uapnya. Untuk mencari kalor uap dapat diterapkan rumus Q sama dengan M dikali U. Dengan Q adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan U adalah kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Sedangkan kalor lebur adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi cair pada titik leburnya. Untuk mencari kalor lebur dapat dicari dengan cara Q sama dengan M dikali L. Dengan Q adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule dan M adalah massa dengan satuan kilogram. Sedangkan L adalah kalor leburnya dengan satuan Joule per kilogram. Nah, anak-anak, proses perubahan wujud suatu benda itu ada beberapa. Tentunya kalian di SD sudah pernah diajarkan, tapi saya akan menambahkan sedikit saja bagaimana suatu zat dapat berubah wujud dan namanya. Perubahan dari padat menjadi cair namanya adalah mencair. Pada proses mencair ini, padatan es dapat berubah menjadi air itu karena es tersebut diberi panas atau diberi kalor. Sehingga ketika proses mencair ini, dia mendapatkan kalor supaya dapat menjadi cair. Kemudian proses dari cair menjadi gas namanya adalah menguap. Tentunya air dapat menguap itu karena diberi kalor atau dipanaskan. Sehingga pada proses menguap itu dia mendapatkan kalor juga. Dan yang ketiga, proses dari padat menjadi gas namanya adalah menyublim. Sama halnya seperti mencair dan menguap, menyublim juga membutuhkan kalor atau mendapatkan kalor. Kemudian yang keempat, proses perubahan dari gas menjadi cair namanya adalah mengembun. Berbeda dengan mencair, menguap, dan menyublim, mengembun itu melepaskan kalor. Jadi, saya ulangi lagi, proses perubahan dari gas menjadi cair namanya adalah mengembun. Dan proses mengembun itu melepaskan kalor. Selanjutnya, proses perubahan dari cair menjadi padat namanya adalah membeku. Sama seperti mengembun, membeku dia juga melepaskan kalor. Dan yang terakhir adalah proses perubahan dari gas menjadi padat namanya adalah mengkristal. Sama halnya dengan membeku dan mengembun, mengkristal juga melepaskan kalor. Jadi anak-anak, saya sudah memberikan rambu-rambu yang berwarna merah dan hijau. Jika yang berwarna merah itu yang mendapatkan kalor, sedangkan yang hijau yang melepaskan kalor. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berapa banyak kalor yang dibebaskan dari 0,005 kg air pada 0 derajat Celcius untuk mengubah menjadi es 0 derajat Celcius? Kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Untuk mengidentifikasinya, kita tuliskan saja terlebih dahulu yang diketahui. Jadi di sini anak-anak ada 0 derajat Celcius air untuk mengubah menjadi 0 derajat Celcius es. Jadi apabila digambarkan grafiknya di sini 0 derajat Celcius, dia 0 derajat Celcius juga. Kalor di sini dibutuhkan untuk merubah wujudnya. Ketika di sini bentuknya adalah air dan ketika di sini bentuknya adalah es. Kalor dibutuhkan di sini. Dan masanya sebesar 0,005 kg. Dan kalor leburnya L-nya sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan di soal tersebut adalah kalornya atau Q-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Q sama dengan M kali L. M-nya 0,005 kita kalikan dengan kalor leburnya sebesar 336.000. Maka hasilnya adalah 1680 Joule. Seperti ini anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berapa banyak energi yang diperlukan untuk melebur 0,04 kg balok es? Diketahui kalor lebur es 334.000 Joule per kilogram. Oke, langsung saja kita tuliskan anak-anak yang diketahui. Yang diketahui masanya sebesar 0,04 kg. Kemudian kalor leburnya L-nya sebesar 334.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan di soal adalah berapa banyak energi, berarti Q-nya. Langsung saja kita masukkan rumus Q.
M kita kalikan dengan L. M-nya 0,04 kita kalikan dengan 334.000. Dan hasilnya adalah 13.360 Joule seperti ini. Lanjut kita ke soal yang berikutnya. Untuk melebur sepotong emas, diperlukan 350 Joule energi kalor. Jika kalor lebur emas adalah 70.000 Joule per kilogram, hitunglah massa emas itu. Langsung saja kita tulis yang diketahui, 350 Joule energi kalor, berarti Q-nya. Q-nya sebesar 350 Joule. Kemudian yang diketahui lagi adalah kalor leburnya, L-nya 70.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan di soal adalah massa emasnya atau M-nya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Q sama dengan M kali L. Q-nya 350 dan M-nya kita tulis lagi. Dan L-nya adalah 70.000 Joule per kilogram. Langsung saja, M sama dengan 70.000 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 350 kita bagi dengan 70.000. Nah, di sini ada 0 dan di bawah juga ada 0. Kita coret saja. Maka masanya 35 kita bagi dengan 7.000. Dan hasilnya adalah 0,005 kg. Seperti ini anak-anak. Lanjut kita ke contoh soal yang terakhir. 740.000 Joule kalor dibebaskan ketika 5 kg naftalena pada titik leburnya berubah ke wujud padat. Hitunglah kalor lebur naftalena. Langsung saja kita identifikasi yang diketahui. Yang pertama, 740.000 merupakan kalornya atau Q-nya. 740.000 Joule. Kemudian 5 kg ini adalah masanya sebesar 5 kg. Nah, yang ditanyakan di soal D2-nya adalah hitunglah kalor leburnya, berarti L-nya yang ditanyakan. Maka D3 kita masukkan rumusnya, Q sama dengan M kali L. Maka Q yang diketahui adalah 740.000 sama dengan masanya 5 dan kalor leburnya. Maka 5 ini kita pindah ke ruas kiri, jadilah L sama dengan 740.000 kita bagi dengan 5. Maka L sama dengan 148.000 Joule per kilogram. Seperti ini anak-anak. Nanti ketika kalian bingung, kalian silahkan putar ulang kembali videonya dan kalian pahami lagi. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini, maka saya akan memberi tugas kalian. Tugasnya silahkan kalian selesaikan soal ini. Untuk mengubah sejumlah massa air pada 100 derajat Celcius menjadi uap pada 100 derajat Celcius diperlukan 4.600 Joule energi. Jika kalor uap air 2.300 Joule per kilogram, tentukan massa air tersebut. Kalian selesaikan di buku tugas kalian dan jangan lupa di atasnya kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen. Jika sudah kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.